Halo, selamat pagi Bu Kristi, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini kita akan membahas tentang teori Diens dalam pembelajaran matematika. Materi hari ini disusun oleh kelompok 8 yang terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama ada Asri Widyananda dengan nomor induk mahasiswa 191134047. Yang kedua ada Setio Adi Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 191134117. Yang ketiga ada Skolastika Widya dengan nomor induk mahasiswa 191134244. Yang keempat ada Suwanti Yolanda Agustina dengan nomor induk mahasiswa 191134264. Kami dari kelas 4D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, tahun 2021. Selamat belajar! Nah, apa yang difikirkan belum tentu itu yang terjadi. Sama seperti kata-kata yang ada di slide PowerPoint yang teman-teman lihat sekarang. Di situ tertulis bahwa matematika makin tekun makin tidak karuan. Itu konsep seseorang yang memang dasarnya dia tidak bisa matematika. Tapi kita sebagai calon pendidik, kita harus tahu bagaimana caranya agar siswa kita nanti kelak tidak memiliki konsep seperti itu. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan, mari kita cermati materi yang kelompok 8 akan sampaikan, karena matematika di dalam teori Diens itu akan lebih mudah, karena teori Diens akan memberikan permainan agar matematika tidak terlihat lebih sulit. Gitu teman-teman. Selamat menyaksikan teman-teman. Topik diskusi pada kali ini yaitu yang pertama, konsep matematika menurut teori Diens. Yang kedua, tahap-tahap belajar matematika menurut teori Diens. Yang ketiga, prinsip-prinsip belajar matematika menurut teori Diens. Yang keempat, contoh implementasi teori Diens pada pembelajaran. Nah, siapa sih si Diens itu? Sultan Paus Diens adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Sultan Paul Diens adalah seorang matematikawan. Dasar teori Sultan Paul Diens bertumpu pada Piaget, dan pengembangannya diorientasikan pada siswa-siswa dengan sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkannya menarik bagi siswa yang mempelajarinya. Teori belajar Diens sangat terkait dengan teori belajar yang dikemukakan Piaget, yaitu mengenai teori perkembangan intelektual. Teori Sultan Paul Diens berawal dari konkret menuju abstrak. Pertama yaitu konsep matematika dan konsep dasar teori belajar Diens. Konsep matematika. Diens berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Seperti halnya dengan Brunner, Diens mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Dengan demikian, bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Perbedaan konsep matematika menurut Diens. Yang pertama, konsep murni, yaitu ide-ide matematika mengenai klasifikasi bilangan dan relasi-relasi antar bilangan dan sama sekali tidak tergantung pada bagaimana bilangan tersebut disajikan. Yang kedua, konsep notasi, sifat-sifat bilangan yang merupakan akibat langsung dari cara bagaimana bilangan disajikan.
konkret. Yang ketiga, konsep terapan. Penggunaan konsep murni dan konsep notasi matematika untuk pemecahan masalah matematika. Dines memandang belajar sebagai salah satu seni belajar kreatif. Dines berpendapat bahwa setiap konsep matematika atau dalil dapat dipahami secara baik, hanya jika disajikan kepada siswa secara konkret. Abstraksi dalam belajar matematika didasarkan pada intuisi dan pengalaman-pengalaman konkret. Konsep dasar teori belajar Dines. Menurut Dines, permainan matematika sangat penting sebab operasi matematika dalam permainan tersebut menunjukkan aturan secara konkret dan lebih membimbing dan menajamkan pengertian matematika pada peserta didik. Dapat dikatakan bahwa objek-objek konkret dalam bentuk permainan mempunyai peranan sangat penting dalam pembelajaran matematika jika dimanipulasi. Selanjutnya kita masuk ke tahap-tahap. Belajar. Dines membagi tahap-tahap belajar menjadi 6 tahap, yaitu yang pertama, permainan bebas. Tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Aktivitas ini memungkinkan anak untuk mengadakan percobaan dan memanipulasi benda konkret dalam interaksinya dengan lingkungan belajarnya. Yang kedua, permainan yang menggunakan aturan. Siswa mulai mengamati pola dan keteraturan yang terdapat pada konsep. Siswa memperhatikan bahwa ada aturan tertentu yang ada pada konsep. Ada kalanya peraturan tersebut berlaku untuk suatu konsep, namun tidak berlaku untuk konsep lain. Yang ketiga, kesamaan sifat. Dalam mencari kesamaan sifat, anak-anak mulai diarahkan dalam kegiatan menentukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Untuk melatih anak-anak, guru perlu mengarahkan mereka dengan mengkonsentrasikan kesamaan struktur dan bentuk permainan yang satu ke bentuk permainan yang lain. Keempat, penyajian atau representasi. Tahap pengambilan kesamaan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Setelah siswa mengamati elemen bersama pada setiap contoh konsep, mereka perlu mengembangkan suatu penyajian tunggal dari konsep tersebut. Yang kelima, simbolisasi. Siswa menghasilkan simbol-simbol matematika yang cocok untuk menyatakan konsep. Hal yang baik jika siswa dapat menghasilkan simbol mereka sendiri dari setiap konsep. Yang keenam, formalisasi. Tahap belajar konsep yang terakhir. Dalam tahap ini, siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip belajar matematika. Teori Dines menggariskan beberapa prinsip bagaimana anak-anak mempelajari matematika. Yang pertama yaitu prinsip constructivity, di mana pelajar harus memahami konsep terlebih dahulu sebelum memahaminya dengan analisis yang logik. Yang kedua, prinsip perubahan perseptual, di mana anak-anak diperkenalkan berbagai keadaan agar dapat memaksimalkan konsep matematika. Yang ketiga, prinsip dinamik, di mana anak-anak mempelajari sesuatu melalui perkenalan dan eksperimen untuk membentuk suatu konsep. Yang keempat, ada prinsip variabilitas matematika, di mana konsep yang menyertakan variabel yang diajarkan melalui pengalaman dan menyertakan jumlah kemungkinan variabel yang paling besar. Keempat, implementasi. Yang keempat, implementasi. Implementasi dibagi menjadi 6 tahap, yaitu tahap ke-1, permainan bebas. Pada tahap ini, anak-anak diberi sejumlah perangkat belajar AEM
atau penggunaan alat peraga berupa persegi, bintang, dan lingkaran. Para siswa diberi waktu bermain dengan benda-benda tersebut tanpa diberi arahan untuk membiasakan diri mereka dalam memanipulasi benda-benda yang telah diberikan. Setelah beberapa waktu, maka pembelajaran dilanjutkan pada tahap kedua. Tahap kedua, permainan dengan aturan. Pada tahap ini, anak-anak diminta untuk menyusun benda-benda tersebut sesuai dengan aturan guru. Dimulai dengan menyusun 4 buah lingkaran, 4 buah bintang, dan 1 persegi yang membentuk persegi. Selanjutnya, tahap ketiga, kesamaan sifat. 15 pada tahap ini, anak diminta untuk melihat persamaan-persamaan yang diperoleh dari setiap barisan bentuk yang mereka buat. Para siswa diminta untuk mengidentifikasi sifat-sifat yang sama pada tiap barisan bentuk yang mereka buat. Siswa diminta menghitung jumlah tiap benda-benda yang membentuk masing-masing persegi, mendatanya, dan menghitung jumlah benda-benda yang membentuk suatu persegi secara keseluruhan. Tahap keempat, representasi atau bentuk pemikiran siswa tentang suatu masalah. Pada tahap ini, siswa diminta mengamati dan membandingkan tentang hubungan antara jumlah tiap bagian berdasarkan bentuk, sifat yang sama, dan jumlah keseluruhan pada tiap bentuk yang dibuat. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tiap bentuk dan apakah perubahan tersebut memiliki aturan yang tetap. Setelah itu, siswa diminta menghubungkannya dengan konsep luas persegi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Tahap kelima, simbolisasi. Pada tahap ini, para siswa diminta mendaftar dan menulis representasi yang telah mereka dapatkan dalam sebuah tabel untuk menggambarkan hubungan antara setiap bagian. Penulisan representasi tersebut dengan menggunakan bilangan-bilangan berdasarkan data jumlah bagian benda-benda yang membentuk suatu barisan bentuk yang telah dibuat. Tahap keenam, formalisasi. Pada tahap ini, siswa diminta untuk membuktikan kebenaran rumusan yang sudah diperoleh serta mengembangkannya pada rumusan persamaan kuadrat yang lebih lanjut seperti buka kurung AX ditambah B tutup kurung 2 sama dengan A2 dikali 2 ditambah 2ABX ditambah B2 dan lain-lain. Presentasi materi teori dance hari ini telah selesai. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan langsung menuju LMS. Kami sekelompok mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua karena telah mendengarkan presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Bye-bye.